Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi sebagian orang, pilihan menu sahur dan berbuka puasa kerap dianggap sepele tanpa menakar kandungan gizi yang terkandung di dalamnya. Maka tak heran, tak sedikit pula yang mengeluhkan alami gangguan kesehatan selama bulan Ramadan. Mulai dari mah, sembelit hingga dehidrasi. Nah, terkait hal ini saya akan berbincang dengan dokter ahli gizi masyarakat, Dr. Tan Sotien. Halo, selamat sore dok. Selamat sore Mas Iqbal, Alhamdulillah, apa kabar? Oke, baik dokter. Dokter langsung saja dokter. Dokter ini kan kalau Ya, biasanya ini udah tanggal tua begitu dan pada umumnya biasanya untuk berbuka puasa es teh manis, lalu gorengan ataupun ya jajanan pasar begitu. Nah, kalau dari sisi dokter sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ini termasuk makanan dan minuman yang sehat untuk dikonsumsi ketika kita berbuka puasa? oke, saya melihatnya cuma satu. Ini kan bukan cuma puasanya orang puasa seperti kayak intermittent fasting atau apa puasa apa ya. Mhm. Ini Ramadan adalah suatu puasa ibadah dalam pengertian nilai spiritualnya ada. Jadi berbuka puasa itu hendaknya ya kita kembalikan saja ke sunnah Nabi, betul apa enggak? Jadi Mhm. kalau memang di Indonesia itu sudah merata hampir di mana-mana ada kurma, so kita bisa menggunakan kurma, kita bisa menggunakan air. So, jadi prinsip dari berbuka puasa adalah yang pertama yang paling penting adalah rehidrasi. Iya. Karena selama 12 jam lebih ya badan kita kekurangan cairan. Itu yang paling penting, rehidrasi. Dan untuk rehidrasi yang terbaik tentu saja air. Mhm. Bukan teh manis, bukan kopi, bukan yang lainnya, jadi air. Dan yang kedua tentu saja adalah membuat pencernaannya kembali pulih, bangun ya. Nah, Mhm. artinya bukan makan besar tentu saja, tetapi juga makanan-makanan yang sifatnya makanan-makanan yang ringan. Nah, salah satunya adalah kurma atau makan buah, itu Mhm. juga bisa. Mhm. Jadi bukan tentang gorengan, karena begini, habis sholat maghrib kan kita harus makan malam, betul apa enggak? Nah, Betul. bayangin kalau kalau takjilnya aja udah very stuffy ya, sangat apa namanya, sangat kenyangin, sangat wah, segini deh pokoknya. Terus gimana caranya kita bisa memenuhi asupan normal kita sehari-hari? Mhm. Mhm. Silakan Mas Iqbal. Nah Dok, kita kan memang tidak jarang dan juga kita mengakui bahwa kalau misalnya, ketika berbuka puasa itu pengennya yang segar-segar, es begitu ya, ada es batu dicampur ke teh ataupun ke minuman lainnya. Nah ini kalau es sendiri kita minum langsung boleh nggak ya Dok ketika kita baru pertama kali berbuka puasa? Gini, sensitivity orang tidak sama ya. Mhm. Ada Mhm. orang kalau berbuka puasa minum sesuatu yang apa namanya dingin itu nggak Iya. ada masalah. Mhm. Seperti saya misalnya, saya senang dengan yang namanya es kelapa muda ya. Jadi Iya. air air kelapa dingin, enaknya setengah mati. Mhm. Tapi ada orang yang perutnya sensitif. Biasanya kalau udah lebih tua, lebih senior ya. Jadi Mhm. lebih senang dimulai dengan air anget dulu ya. Ya Mmm. teh oke lah, tetapi risiko dari teh adalah kita mudah menjadi diuretik. Jadi teh Mhm. itu sifatnya diuretik. Jadi kita Mhm. malah pipis-pipis lebih sering. Mhm. Nah, yang kita Mhm. takutkan dari teh itu adalah itu. Jadi padahal kita harus Oke. melakukan yang namanya rehidrasi. Jadi saya Mhm. menganjurkan ya air suhu ruangan Mhm. atau ya terserah Anda. Anda kalau mau minum seperti saya misalnya es kelapa muda, es belewah, that's Mhm. fine. Mhm. Tapi kalau misalnya kita langsung makanan berat tanpa ada, makan ya cemilan-cemilan, seperti halnya, makan buah kurma ataupun kue-kue basah dan lain Buah. sebagainya, apa kita bisa langsung melakukan itu, Dok? Ya, jadi prinsipnya demikian. Mmm. Lapar itu pasti, Mhm. namanya orang puasa kan. Mhm. Tapi kalau lapar mata itu urusannya berbeda. Nah, yang kita takutkan Mhm. adalah ketika kita puasa kan lambungnya menciut ya, lambungnya Mmm. mengecil. Mhm. Jadi kalau belum dibangunin pelan-pelan, tiba-tiba Anda habisi dengan satu porsi nasi Padang misalkan itu, Iya. atau satu porsi nasi liwet misalnya kayak gitu ya, lengkap dengan teman-temannya. Mhm. Maka yang terjadi kalau orang Jawa tuh ngomongnya sunduan deh. Sunduan itu apa ya? Jadi seperti ada gas ya, gas Oh. yang naik malah jadi kayaknya begah dan perih ya. Mhm. Mhm. Ya, Mhm. jadi seperti itu. Jadi lambung kita itu adalah yang apa namanya alat cerna yang memang harus pelan-pelan dibangunkan. Makanya makan sup, makan kuah, makan soto atau makan tekwan sore-sore itu Iya. baik Iya. banget ya. Mhm. Ketimbang lalu kemudian tahan dulu walaupun laparnya masih ada kan. Mhm. Kita juga diajarkan makan sebelum lapar berhenti sebelum kenyang ya. Iya. Jadi tahan dulu, lalu kemudian sholat maghrib, ya Mhm. sholat itu kan melakukan gerakan-gerakan ada meruku dan sebagainya. Mhm. Aku rasa itu akan jauh lebih sopan, lebih civilized ya. Untuk Mhm. kemudian setelah itu baru kita makan besar. Oke, Silakan Mas Iqbal. dokter, kalau dari sisi dokter sendiri, kalau, sekarang ini kan, ada mungkin yang makanannya begitu-begitu saja seperti halnya makan gorengan, kue-kue jajanan pasar dan lain sebagainya. Tapi kalau dari dokter sendiri merekomendasikan untuk berbuka puasa itu yang simpel, yang murah, itu seperti apa Dok kira-kira?
Saya biasanya selalu mengatakan bahwa sahur adalah sarapan yang kepagi ya, sarapan yang kebagian. So berbuka adalah makan siang yang telat banget karena banyak kerjaan, bosnya lagi bawel ya dan sebagainya. Dan habis terawih adalah makan malam. Tapi karena hampir mau tidur, jadi ya udah makan malamnya separuh porsi aja. So makan siang itu sebetulnya kan harusnya lengkap ya. Jadi ada sayur, ada buah, ada lauk, ada makanan pokok. Nah, kalau misalnya kita bikin misalnya lauknya itu adalah soto misalkan dengan baceman. Jadi kita bisa aja mengkondisikan takjilnya adalah sotonya dulu yang kita makan. Nah, selebihnya, sisanya ada sayur, ada buah, ada makanan pokok dengan bacem dan sebagainya, urap, baru kita makan setelah sholat maghrib. Begitu ceritanya, Mas. Ya, atau kalau Anda mau, misalnya menu Anda udah kadung keringan nih, gak ada kuahnya. Oke, barangkali buahnya dulu yang Anda makan, misalnya potongan pepaya, potongan semangka, dengan 1 gelas air, ada itu nyamannya bukan main aku rasa. Itu buat takjilnya. Nah, lalu kemudian setelah sholat maghrib baru diteruskan dengan makan utuhnya. Oke, dokter, kalau misalnya kita sudah punya misalnya ada penyakit MAH, lalu juga setelah kita berbuka ternyata timbul sembelit dan lain sebagainya, apa yang harus kita lakukan, dok, untuk mengatasinya? Dokter sepertinya ke-mute? Ya, sebetulnya puasa tidak membuat orang menjadi lebih sakit atau menjadi sakit. Justru puasa yang benar itu membuat orang menjadi semakin sehat. Karena apa? Karena hidupnya jadi lebih teratur. Kapan dia betul-betul sahur, kapan dia kemudian berbuka, kapan kemudian dia makan malam terakhir. Nah, yang menjadi problem adalah kalau sebelum Anda memulai ibadah puasa, Anda sebetulnya sudah punya penyakit tertentu, yaitu tadi misalnya ada gastritis, lalu kemudian ada GERD, atau bahkan punya penyakit kronik seperti hipertensi, diabetes, dan sebagainya. Jadi kalau menurut hemat saya, kalau Anda memang mempunyai penyakit-penyakit kronik, Anda harus minta restu dokternya dulu. Jadi artinya tiap orang kan nggak sama kasusnya, betul apa enggak ya? Orang yang cuma sekedar nyeri lambung karena telat makan, tentu tidak sama dengan orang yang betul-betul mempunyai penyakit GERD misalnya. Aku rasa begitu. Silakan Mas Iqbal. Dokter, kalau tadi kita sudah berbicara soal untuk makanan berbuka. Nah, kita kembali lagi karena besok kan kita akan sahur lagi nih. Nah, ini apa sebaiknya yang harus kita santap begitu? Apakah biasanya kalau saya begitu ya, kalau saya yang ada di rumah apa yang ada di samber lah. Iya, yang apa aja di samber, mau rendang mau apa begitu itu ya udah dimakan gitu. Itu bagaimana, dok? Oke, siap. Right. So, ini lucunya dengan budaya kita, Mas. Biasanya kalau minggu-minggu pertama itu masih takjim ya. Jadi makanannya lengkap, ya, ibadah dengan keluarga dan sebagainya ya kan, dan seterusnya. Tapi begitu masuk minggu kedua nih, mulai minggu depan nih, biasanya tutup toples mulai dibuka. Ada kentang Mustafa, kering teri dan seterusnya. Oke, alangkah baiknya justru kalau menurut hemat saya sih, puasa itu kan dikasihkan 1 bulan ya. Kita diberi puasa 1 bulan. Artinya apa? Selama 1 bulan kita mendidik nih, dalam tanda kutip, mendidik bagaimana perilaku makan kita, perilaku ibadah kita dan seterusnya. Jadi tentu alangkah baiknya bukan yoyo. Jadi sekali lagi prinsip yang benar yang namanya sahur itu sebetulnya adalah makanan lengkap. Nah, makanan lengkap kalau menurut konsep isi piringku itu adalah separuh sayur dan buah, separuh piringnya lagi adalah lauk dengan makanan pokok. Nah, dok, kalau gitu rugi dong, kita lapar dong kalau makan sayur dan buah. Oh tidak sayang, justru terbalik. Kalau Anda makan sayur dan buah, maka kenyangnya lebih bertahan lama. Karena apa? Karena ada seratnya. Nah, jadi jangan sampai Anda makan seperti kayak orang ketakutan lapar gitu loh ya. Jadi makan nasi sebanyak-banyaknya ya, kalaupun tambahin susu, tambahin apa segala macam. Itu justru kacau gitu ya. Jadi yang lebih penting adalah ada sayur, ada buah di separuh piring Anda, lalu separuhnya lagi tentu adalah makanan pokok, tidak harus nasi. Orang teman-teman kita di Indonesia Timur barangkali papeda dengan ikan kuah kuning. Wah, enaknya bukan main ya. Nah, usahakan supaya ketika sahur itu tidak kita terlalu banyak mengkonsumsi yang namanya teh dan kopi. Karena apa? Karena teh dan kopi itu sifatnya diuretik. Sekali lagi yang saya udah bilang tadi. Jadi cairan yang masuk itu akan mudah dengan sendirinya akan keluar. Anda akan pipis-pipis lebih sering. Begitu Mas Iqbal. Baik dokter, tentunya itu yang terakhir itu ya sering sekali saya alami. Jadi kalau misalnya banyak minum begitu nanti belum biasanya kan setelah sahur itu banyak yang tidur lagi walaupun itu tidak boleh ya. Akhirnya jadi bolak-balik ke kamar mandi. Rugi dong, jadi dehidrasi dong. Iya, dokter terima kasih. Terima kasih dokter ya sudah memberikan sudah memberikan masukannya kepada kami. Semoga ini bisa menjadi tercerahkan begitu selama sebulan ke depan. Baik. Dokter Tan, terima kasih. Salam sehat selalu dan sampai ketemu lagi. Dengan senang hati. Oke, waalaikumsalam.